Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ilham Radini Putri NIM 1661068 akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Rungu-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Pada penelitian ini akan membahas 4 poin utama. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Terdapat berbagai macam permasalahan yang timbul di bidang matematika. Salah satunya yaitu adalah persamaan difusi. Persamaan difusi merupakan salah satu persamaan diferensial parsial tipe parabolik yang mempresentasikan tentang berpindahnya suatu zat dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah dengan berjalannya waktu. Permasalahan pada persamaan diferensial parsial dapat diselesaikan dengan beberapa metode. Salah satunya yaitu adalah metode garis. Ide dasar dari metode garis tersebut adalah mendiskretkan turunan ruang pada persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode beda hingga pusat, sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa tersebut akan diubah bentuk menjadi bentuk matriks. Kemudian dari bentuk matriks tersebut akan dicari solusi numeriknya. Dan pada penelitian ini, solusi numeriknya menggunakan metode Rungu-Kutta Orde 4. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah Gampo dan Maruko pada tahun 2017 yang berjudul Approximate Semi-Analytical Solution of the Kris-Nussel Problem Method of Line. Pada penelitian ini membahas masalah pada the Kris-Nussel yang diselesaikan dengan menggunakan metode garis dan solusinya menggunakan solusi semi-analitik. Kemudian yang kedua yaitu adalah Miyashiro pada tahun 2015 yang berjudul Penyelesaian Persamaan Diferensial Parsial Fokker Planck dengan metode garis. Pada penyelesaian ini membahas tentang permasalahan pada persamaan diferensial parsial Fokker Planck yang diselesaikan dengan menggunakan metode garis, dan solusi yang digunakan adalah solusi numerik dengan menggunakan metode Rungu-Kutta Orde 4. Pada penelitian ini, saya menyempurnakan penelitian dari Miyashiro pada tahun 2015 pada sistem persamaan diferensial biasa dan pada proses perhitungan Rungu-Kutta pada saat mencari Vn+1. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang perpindahan panas atau persamaan difusi. Persamaan difusi yang mempresentasikan berpindahan zat dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah, atau pada persamaan panasnya itu dari zat yang berkonsentrasi yang panas ke yang berkonsentrasi yang dingin, yang telah dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69, yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan jadi keselamatan bagi Ibrahim. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan metode Rungu-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu adalah bagaimana perhitungan galat yang dihasilkan dari penerapan metode Rungu-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Rungu-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Yang kedua yaitu adalah untuk menghitung galat yang dihasilkan dari penerapan metode Rungu-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai alternatif untuk menyelesaikan solusi numerik persamaan difusi, yaitu dengan menggunakan metode garis, serta dapat dijadikan literatur penunjang dan bahan perbandingan dengan metode lain. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu adalah pada penelitian ini menggunakan
persamaan difusi yang dirujuk oleh Bapak Jamhuri pada tahun 2013, yaitu do U per do T sama dengan 3 dikali do kuadrat U per do X kuadrat, di mana daerah solusinya dibatasi oleh X-nya itu 0 sampai Pi dan T-nya itu lebih dari 0. Di mana kondisi batasnya U0, T sama dengan U Pi, T sama dengan 0, dan kondisi awalnya Ux, 0 sama dengan 4 sin 2X. Dan pada saat pendiskritan terhadap turunan ruang atau X menggunakan metode beda hingga pusat order 2. Metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu adalah mendiskritkan turunan ruang pada persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode beda hingga pusat order 2 sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa tersebut akan diubah bentuknya menjadi bentuk matriks. Kemudian dari bentuk matriks tersebut akan dicari solusi numeriknya dengan menggunakan metode rungu kotak order 4. Kemudian menghitung galat yang dihasilkan dari penerapan metode rungu kotak order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Bab 2 kajian pustaka meliputi persamaan difusi, metode beda hingga, metode rungu kota, metode garis, dan garat atau error. Bab 3 pembahasan. Yang pertama yaitu 3.1 penerapan metode rungu kota order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Ini adalah bentuk dari persamaan difusi. Do U per do T sama dengan K dikali do kuadrat U per do X, di mana daerah solusinya dibatasi oleh X-nya 0 sampai Pi, dan T-nya lebih dari 0. Di mana kondisi batasnya U0, T sama dengan U Pi, T sama dengan 0, dan kondisi awalnya Ux, T sama dengan Fx. Tahapan pertama yaitu mendiskritkan turunan ruang pada persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode beda hingga pusat order 2 sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian kita pilih X1-nya, XI dengan I-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai M, di mana M-nya adalah Pi dikurangi 0 per delta X. M ini menjelaskan tentang jumlahnya titik diskrit dan delta X menerangkan tentang jarak antara X1 dengan X lainnya. Setelah kita pilih I-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai M, kemudian nilai dari I tersebut dimasukkan ke dalam persamaan 3.2 sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial biasa seperti berikut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah dengan merubah bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa ke dalam bentuk matriks. Sebelum itu, kita akan mencari nilai dari U0 dan UM plus 1-nya yang dicari dari kondisi batas. Dan kondisi batas pada persamaan ini adalah U0, T sama dengan U Pi, T sama dengan 0. Sehingga nilai dari U0 adalah 0 dan UM plus 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh matriks seperti berikut. Kemudian kita misalkan U-nya dengan kita misalkan U1, U2, U3 sampai UM-nya adalah U. Kemudian matriks seperti berikut kita misalkan dengan A. Sehingga kita memperoleh sistem persamaan diferensial biasa seperti berikut, yaitu DU besar per DT sama dengan A dikali U. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu adalah mencari solusi numeriknya dengan menggunakan metode rungu kotak order 4. Kita tadi sudah saya jelaskan daerah solusinya dibatasi oleh T lebih dari 0.
atau T-nya itu 0 sampai 1. Kemudian kita pilih N-nya, N kecilnya itu 0, 1, 2, 3 sampai N, di mana N besarnya ini sama dengan 1 dikurangi 0 per delta T. Dan N besarnya ini menjelaskan banyaknya titik diskrit. Dan delta T ini yaitu adalah jarak antara T1 dengan T yang lainnya. Ini adalah bentuk umum dari metode Rungu-Kutta orde 4. Kemudian 3.1.1 yaitu adalah penyelesaian metode Rungu-Kutta orde 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Telah saya jelaskan pada batasan masalah. Pada penelitian ini menggunakan persamaan difusi yang dirujuk oleh Bapak Jamhuri pada tahun 2013, yaitu do U per do T sama dengan 3 dikali do kuadrat U per do X kuadrat, di mana kondisi batasnya adalah U 0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0, dan kondisi awalnya yaitu adalah U X 0 sama dengan 4 sin 2X. Dan daerah solusi yang dibatasi adalah X-nya 0 sampai pi dan T-nya 0 sampai 1. Tahapan pertama yaitu adalah dengan mendiskretkan tunar ruang pada persamaan diferensial parsial dengan menggunakan metode beda hingga pusat orde 2. Sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian kita pilih delta X-nya adalah pi per 5, sehingga I-nya diperoleh 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian I-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan, kita masukkan ke persamaan 3.11, sehingga diperoleh sistem persamaan diferensial seperti berikut. Kenapa kita mulai dari angka 1? Karena nilai dari U0-nya itu sudah diketahui. Dan I-nya kan nilainya kan 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka karena I-nya sudah kita pilih 0, 1, 2, 3, 4, maka UI-nya itu tidak boleh lebih dari 0 dan 4. Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah mengubah bentuk dari sistem persamaan diferensial biasa yang telah kita peroleh tersebut ke dalam bentuk matriks. Diperoleh seperti berikut. Kemudian kita akan mencari nilai dari U0 dan U4-nya. Mencari nilai dari U0 dan U4-nya, kita peroleh dari kondisi batas. Dan kondisi batas pada penelitian ini yaitu adalah U0, T sama dengan U pi, T sama dengan 0. Sehingga nilai dari U0-nya adalah 0 dan U4-nya adalah 0. Sehingga diperoleh matriks seperti berikut. Kemudian kita masukkan delta X-nya. Kemudian kita kalikan ke dalam matriks tersebut sehingga dihasilkan matriks seperti berikut. Kemudian kita misalkan U1, U2, U3-nya sebagai U besar dan matriks seperti berikut kita misalkan sebagai A, sehingga diperoleh persamaan diferensial biasanya du kuadrat per dt sama dengan A dikali U. Kemudian tahapan ketiga yaitu adalah dengan mencari solusi numeriknya dengan menggunakan metode Rungu-Kutta orde 4. Kita pilih delta T-nya itu 0,1, di mana daerah solusinya dibatasi T-nya 0 sampai 1. Ini adalah bentuk umum dari metode Rungu-Kutta orde 4,
yaitu UI plus 1 sama dengan UI plus 1 per 6, K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4 kali H. Pertama-tama kita akan mencari U0. Mencari U0 diperoleh dari kondisi awal. Kan sudah saya simbolkan, U besar itu disimbolkan dari U1, U2, U3. Dan kondisi awal pada penelitian ini yaitu adalah 4 sin 2X. Dan X-nya, kenapa saya pilih X1, X2, X3? Karena U besarnya itu meliputi U1, U2, U3. Sehingga diperoleh U0-nya 4,000 dan min 4,00. Kemudian kita akan mencari nilai U1. U1 bentuk rungokuta dari U1-nya yaitu adalah U0 plus 1 per 6 K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4 dikali H. Kita sudah memperoleh nilai dari U0-nya yang diperoleh dari kondisi awal. Sekarang kita akan mencari nilai dari K1, K2, K3, dan K4. Untuk mencari nilai K1, yaitu fungsi dari Tn, U0. Fungsi dari T0, U0. Kita masukkan persamaan diferensial biasanya yaitu 3.15 tersebut ke dalam fungsi tersebut. Kemudian U-nya itu kita ganti dengan U0 sehingga diperoleh nilai K1-nya itu min 38,9073 min 0,000 dan 38,9073. Kemudian kita akan mencari nilai dari K2-nya. K2-nya fungsi dari T0 plus 1 per 2H, U0 plus 1 per 2 K1H. Kemudian setelah kita peroleh fungsinya, kita masukkan ke dalam persamaan diferensial biasanya, sehingga diperoleh nilai K2-nya seperti berikut. Kemudian untuk nilai dari K3-nya, sama seperti kita mencari pada nilai dari K2. Sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian berlaku juga untuk mencari nilai dari K4-nya sama seperti sebelumnya. Sehingga diperoleh nilai dari K4 seperti berikut. Setelah kita mencari nilai dari U0, K1, 2K2, 2K3, dan K4, kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk rungokuta dari U1-nya. Sehingga diperoleh nilai U1-nya 2,1856, 0,000, min 2,1856. Seterusnya seperti ini sampai iterasi yang keempat. Ini adalah tabel dari solusi numeriknya. Pada saat T0 dan X0 maka diperoleh nilai 0. Pada saat T0 dan X-nya 0,7854 maka diperoleh nilainya itu min 4,000. Seterusnya seperti berikut. Ini adalah gambar dari solusi numeriknya. Hasil dari solusi numeriknya dalam bentuk grafik tersebut dengan kondisi batasnya pada interval T dan X, di mana T-nya itu 0 sampai 1 dan X-nya itu 0 sampai Pi pada saat delta T-nya 0,1 dan delta X-nya Pi per 5. Mempresentasikan bahwa nilai dari UXT itu menunjukkan semakin besarnya nilai X, maka nilai UXT-nya mendekati 0. Kemudian kita akan mencari nilai error dari persamaan
dengan menggunakan metode garis. Pada solusi sebelumnya kita akan mencari solusi eksak dari persamaan difusi. Solusi eksak pada persamaan difusi diperoleh UXT sama dengan 4E min 12T sin 2X. Kemudian kita masukkan nilai T dan X-nya sehingga diperoleh seperti pada tabel seperti berikut. Pada saat T0, X 0, maka diperoleh nilai 0, dan pada saat T0, X-nya 0,7854, maka akan diperoleh nilai 4,00 seterusnya seperti berikut. Ini adalah gambar dari solusi eksak pada persamaan difusi. Hasil dari solusi eksak pada grafik tersebut, pada daerah solusinya dibatasi T-nya itu 0 sampai 1, X-nya 0 sampai pi, pada saat delta T-nya 0,1, delta X-nya pi per 5. Nilai dari UXT-nya itu menunjukkan semakin besarnya nilai X, maka nilai UXT-nya semakin mendekati 0. Ini adalah kumpulan nilai dari solusi numerik dan solusi eksaknya. Kemudian ini adalah error atau galat yang dihasilkan dari penerapan metode Rengkuta order 4 untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan menggunakan metode garis. Ini adalah gambar dari hasil galat yang dihasilkan. Kemudian bab 4 yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu adalah hasil penyelesaian persamaan difusi dengan menggunakan metode garis menghasilkan solusi yang mendekati solusi analitiknya. Metode ini menghasilkan galet yang kecil, sehingga metode garis ini dikatakan sebagai metode yang baik untuk menyelesaikan solusi numerik pada persamaan difusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.